Berarti segenap para tuan-tuan guru mukhlis, semoga mereka sehat walafiat dan keberkahan. Berarti semua saudara-saudara saya, juga para hadirin sekalian. Saya sebenarnya lupa ini kemarin. Saya udah dibilangin sama Dahlia dari kemarin. Datang habis maghrib gitu. Orang tadi hujan baik ya. Iya, entah kanu ada tamu habis maghrib. Saya temenin baik tamu sampai ajan isya. Kata bini saya, lah emang orang mau ke rumah Mpok Dahlia. Iya gue lupa gitu. Untung dibilangin, udah baik saya nguncluk tamu saya depak udah. Saya robenin udah. Dia lagi gara-gara lu gue jadi lupa. Dah. Terus namanya orang lupa jadi apa embuh ini yang ada di otak saya. Terburu-buru dari rumah kita datangnya ke dagar-dagar namanya. Jadi baru tahu yang dia omongin. Terus saudara, begini beda. Saya pernah baca status. Jadi ini mah dalilnya status handphone, dalil status HP. Karena kalau ngingetin kitab orang bayang pisan, ngingetin hadis Quran juga ngeblank otak orang kedagar-dagar namanya. Cuman keingetan sama saya itu ada status, cakapan di status. Status Kiai Haji Husnul Hakim. Ada statusnya. Nih begini bunyinya nih. Mut qabla an tamut. Statusnya itu tuh. Saya pikirin orang ketemu. Ya namanya orang ketemu saya bisa ngomongin aja jadinya. Jadi artinya begini. Matilah sebelum kau mati. Coba itu. Kan pakai ada 2 kali mati. Saya pikirin nih, saya mau nanya sama dia, gengsi saya. Ya kan saya kiai juga. Ya kalau saya nanya harga diri saya jatuh. Ntar sama dia dipenjepin. Segitu dong orang bisa ketahuan tolol saya. Makanya saya diem saya harus tanya gitu. Iya takut nanti harga diri jatuh. Udah gitu dah sama dia mah saya udah susah katanya. Dah. Jadi saudara itu ada 2 kata, mut qabla an tamut. Bentar kayak ya, begitu ya nulis saya. Takut saya lupa nih. Dia kata matilah sebelum kau mati. Jadi memang saudara rumus kematian itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mati mah pulang ke Allah. Gitu. Cuman pertanyaannya, orang pulang itu saudara bener pulang apa orang? Ya, bener pulang apa orang? Ada yang memang dia pulang, saudara-saudara, pulangnya itu nyangkut di jalanan. Mau ini pulang kampung, kita telepon udah 3 hari di kampung lo kemana itu? Orang udah pulang udah nyampe, lah katanya pulang. Orang tanya mah nyangkut di jalanan, nyangkut di Tegarotan katanya. Ya orang kita tahunya dulu. Nah ada orang yang emang bener pulang ke Allah. Jadi pertanyaannya nih, yang selamat itu yang langsung pulang apa yang enggak gitu. Kalau bicara orang meninggal emang nggak ada di dunia mah semuanya itu mah. Semua juga ngalamin itu. Kagak ada yang abadi yang tinggal di dunia. Dulu juga kita di kampung kita ini, kita ketemu sama orang-orang tua dulu. Emang mereka udah pulang duluan, akhirnya kan nggak pernah ketemu. Ya pada akhirnya mah nanti yang bakal duduk di sini anak-anak cucu-cucu kita, dan kita mah udah kagak ada. Pada akhirnya mah kita juga pulang. Kalau yang pulang yang begini mah semua juga pulang. Tapi ada saudara pulang sebelum pulang, mati sebelum mati. Ini yang sebenarnya mah itu. Kalau yang mati sebelum mati, saudara yang bagaimana? Maksudnya orang yang pulang ke Allah Ta'ala sebelum dia benar-benar meninggal. Gimana pulang ke Allah itu? Yaitu orang yang bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal, itu pulang.
Kayak bahasa Arabnya itu at-tawwab. Tawab itu saudara maknanya rojiun, ataupun disebutnya awabun, atau disebutnya awabin. Ada salat awabin, itu salat orang yang kembali ke Allah. Jadi sebelum dia memang dipanggil, dia udah pulang duluan. Semua yang dosa-dosa yang dulu dia pernah kerjakan, diingetin atu-atu. Jangan sampai meninggal, dosa itu belum terhapus, begitu maksudnya. Ya, jangan sampai dia udah tua, itu dosa itu belum terhapus. Akhirnya pada saat dia meninggal, dosanya ke bawah. Nah, saat dia merasakan dan mengingat akan hal itu, saudara-saudara, dia mohon ampun sama Allah Ta'ala, agar supaya saat kelak dia meninggal, itu betul-betul sudah bersih. Nah, ini disebut dengan mati sebelum mati. Nah, saudara, di Bogor ada kiai namanya Mama Cibeduk, daerah Bogor. Dia ini murid daripada Mama Gentur. Kalau saudara pernah ke Gentur, ada Mama Syatibi, Mama Kurtubi. Itu ayahnya Angno. Saat di Mama Cibeduk, saudara, kuburannya mau digali. Nama yang gali kuburan kiai ya istihara dulu, dia takut nggak ada izin. Dalam mimpinya begini, ketemu tuh sama Mama Cibeduk. Ya kalau emang lu mau gali, mau mindahin gua ya lu gali, orang apa-apa. Ya tapi kalau orang ketemu gua ya jangan kaget gitu katanya. Kalau nanti lu orang ketemu sama gua terus kaget, pakai orang mau nenamu ya, pakai orang ketemu. Digali saudara. Jadi kebetulan ini kuburannya udah di atas 100 tahun. Di atasnya itu udah pohon bambu rimbun, di atas kuburannya udah pohon bambu. Jadi gali juga mesti nebangin pohon bambu dulu. Akhirnya akar-akar bambu tuh yang udah banyak tuh, yang udah jadi dapur, digali-galihin dulu. Pas sudah rapi, saudara, akar bambu yang di atas digali, ke bawah digali. Pas digali nggak taunya itu makam. Bentuknya di dalam kayak musola. Jadi akar bambu nggak ada yang menyentuh bagian jenazah. Akar itu. Jadi akar itu membentuk sendiri seperti kubah. Akarnya. Dan ternyata Kiai Cibeduk itu tidak ada di dalam kuburnya. Karena apa? Karena dia benar-benar pulang ke Allah. Kembali ke Allah benar-benar. Yang ada di situ bekas tapak tilas sujud dia. Jadi dalam kuburnya sujud lagi. Jadi ada jidatnya, ada 2 telapak tangannya, ada dengkulnya, ada 2 telapak kakinya. Jadi ternyata bukan yang gelepak dia dimasukin kuburan. Setelahnya orang pulang tuh kuburan Allah Ta'ala ciptakan jadi musola, dan dia sholat sepanjang hayat di dalam kuburnya. Ini baru pulang bener tuh. Paham tuh ya? Kalau yang ada baik digali, ya umbu itu mah. Pulang nggak kemana? Gitu. Yang pulang yang sebenarnya tuh yang begitu. Karena yang Rasulullah bilang, ya mutul maru ala ma'asya'aleh. Orang di dalam kubur tergantung kelakuan dia waktu-waktu hidup. Waktu hidupnya dia tekun ibadah di waktu malam, di kuburnya begitu. Maka itu saudara jadi gambaran. Maka ini almarhumah, saya dengar saudara orang yang tekun dia ibadahnya. Ya, ngajinya, baca Qur'annya dari mudanya, tekun dia ibadahnya. Mudah-mudahan saudara di dalam kubur melanjuti daripada ibadah kepada Allah Ta'ala. Gitu. Nah itu cerita tuh orang-orang, saya punya teman orang Bogor, Ustadz itu. Jadi saat tinggali, Ustadz ada di situ, dicerita Ustadz. Nah saya pikir kali zaman dulu nggak ada. Oh Imam Abu Nu'aim tuliskan saudara dalam kitab Hilyatul Aulia. Dia ada orang gali kuburan. Saat digali, saudara, kuburan orang baru meninggal nih. Pas digali, kena lubang landak yang di sampingnya. Namanya kena lubang landak kan kebongkar itu, yang lempangan orang jenazah yang samping ya. Pas dibongkar, dinyongok begitu, dia ketakutan, takut tinggal apa-apa, lubang landak orang dia gali.
Nggak taunya itu saudara yang dalam kubur lagi baca Quran, lagi ngeres baik gitu, ngeres baca Quran. Terus lihat begitu, ini lagi ngeres baik. Pas dia deketin, dia nyongok, kayak pakai nyongok lagi. Kalau gitu kabur ya. Buset, mati kali kan gitu itu. Dia nyongok begini. Kata yang lagi baca Quran begini, jangan ngomong-ngomong ya, begitu. Di kitabnya begitu. Saya mau nanya, kalau orang di kuburan bisa ngomong begitu, ini hidup apa mati? Tuh, ini pulang namanya. Pulang ke Allah beneran tuh. Bisa orang kita begitu? Kan itu yang perlu diperjuangin mah. Pas udah begitu saudara, dia ngomong sama keluarganya, dia ngomong, kok ngaji berapa lama meninggal? Udah ada 60 tahun mah. Udah lama itu. Ibadahnya gimana tuh dia dulu? Lah, dia mah orang biasa, bukan kiai, bukan ustad, bukan juga ulama, bukan. Dia mah orang biasa, orang kampung. Ya kali gitu cucu-cucunya pada tahu dulu emang kalau dia bukan kiai, bukan ngapa, kerjanya ngapain. Oh, yang saya tahu mah engkong tiap malam nggak tahajud, dan kalau habis tahajud nungguin subuh sambil baca Quran. Oh, pantesan. Rupanya amal yang keterima yang ini. Karena malam-malam orang pasti ikhlas ya. Ini yang ikhlas nih. Siang orang ngomong sama orang. Kalau kita kan tahajud siang pengen ngomong, lu tahajud harus malam. Kayak gua apa begitu gitu mah. Dia kalau ngomong tiap malam. Oh bener rupanya. Jadi orang saudara, halul mu'min fi qabrihi kahalihi fi hayatih. Orang mukmin dalam kubur itu kelakuannya seperti masa hidupnya. Walaupun ibadah udah nggak wajib, buat dia mah ibadah itu karena kenikmatan, bukan kewajiban. Karena waktu di dunia ya saat wajib dia tekunin, akhirnya sampai masuk kubur, saudara-saudara, Allah Ta'ala berikan dia peluang untuk melanjutkan daripada ibadahnya. Ditulis sama ulama-ulama. Nah, jadi itu satu gambaran bahwa orang-orang sesudahnya pun seperti kita adanya. Ada contoh orang-orang dahulu yang bisa bila kita ikuti dia punya jejak, maka hasilnya akan sedemikian pula adanya. Namanya pulang sebelum pulang, mati sebelum mati. Saudara-saudara, orang kan kalau meninggal nggak ada yang dibawa. Betul nggak gitu? Itu terus pakai dibahas. Ya gue juga udah tahu itu makan gitu ya. Dia walaupun dia punya harta benda banyak juga nggak ada yang dibawa. Nah itu mau udah maklum. Tapi masalahnya bukan dibawa atau tidak. Masalahnya itu hatinya masih terikat enggak dengan kepemilikan saat dia masih di dunia. Waktu dia meninggal nih, benar-benar ke Allah apa ada yang nyangkut di hati tentang kebahagiaan dunia? Begini nih, pas dia lagi sakit, oh no, girik ntar bagaimana? Ya, itu ntar rumah gua bagaimana? Pada berantem kalian anak gua. Itu ntar bini gua bagaimana? Orang apa dah dasar bini gua udah tua ini gitu. Ya. Ntar ini sekolahan gua bagaimana? Ya punya sekolahan. Ntar pesantren gua bagaimana? Ya punya pesantren. Jadi dia masih mikirin itu tuh. Belum bisa ngelepas di hati. Sesuatu yang masih ngikat di dalam hati orang yang akan meninggal, maka saat dia meninggalnya belum benar-benar pulang ke Allah. Masih terikat tuh namanya sama keberhasilan dunia. Orang bilangnya innalillahi, kan hanya semata-mata milik Allah. Jadi kepemilikan dia tentang apa yang ada di dunia lepas dari hati. Nah itu susah, mau meninggal tuh gituin awak susah. Makanya dilatih selagi masih sehat, pulang dulu ke Allah. Biar ntar saat
berpulang ke rahmatullah yang sesungguhnya, udah enggak ada beban batinnya lagi. Nah, saat di hati itu sudah tidak ada ikatan dengan hal-hal duniawi, belum dia meninggal, ruhaniyahnya udah pulang ke Allah. Paham tuh ya? Jadi tobat udah benar-benar pulang ke Allah. Jadi enggak ada sangkut paut. Makanya di dalam kuburnya kekal dia. Emang apa? Sebab kembali kepada yang kekal. Balik lagi kepada yang kekal. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah taala. Siapa orang yang beramal soleh serta dia beriman, baik laki-laki maupun perempuan, maka aku berikan dia sebuah kehidupan yang sentosa. Kehidupan sentosa itu dalam kubur, dia tetap masih dalam keadaan hidup. Saudara-saudara sekalian, maka mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah lebih dahulu mendahului kita, mudah-mudahan dalam kuburnya mereka dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau hidup saudara, dia nggak kesentuh cacing, nggak kesentuh belatung, nggak kesentuh ular, terus abadi dia punya apa itu jasadnya, saudara-saudara, sampai hari kiamat. Kan kita pengen tuh begitu ya. Ada lagi orang yang ajarkan begini, biar selamat di dalam kubur. Kan yang bekal kita yang penting itu ya. Baca la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Nah, tapi itu saya nggak bahas karena ini mah mahal. Kudunya ke rumah bawa duren. Ya kan amalan ini mah. Iya. Latiful absar wa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Pada apal kan itu ya? Itu. Ada lagi saudara. Apa-apa dah kalau ini saya sampaikan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Orang boleh tulis. Dengerin. Ntar kalau kebetulan ketemu saya bawa pulpen saya tulisin. Ini mah orang boleh tulis. Ya lo kan pakai nulis segala. Ini ceramah apa gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. 3 kali habis sembahyang. Terus habis itu baca la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah 3 kali. La ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Kalau itu saudara didawamkan, kata ulama, tidak tersentuh jasadnya saat ia di dalam kubur dengan makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah. Jadi jasadnya utuh. Saudara dengarkah Mbah Maimun Zubair saat digali dia utuh? Nah, dari situ saya dapat kabar berita bahwa apa yang beliau baca saat masih hidupnya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'u ilmullah. Itu amalan Kiai Maimun Zubair. Nah, beliau saudara punya guru. Gurunya nama Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ternyata Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki itu amalannya sama. Sayyid Alwi bin Abbas punya putra namanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kalau yang punya kalender Habib dari Mekah yang pakai kacamata itu, yang jenggotan, yang kemudian orangnya ganteng banget, gitu kan? Itu namanya Sayyid Muhammad. Dia waktu digali, saudara, 4 tahun setelahnya dia dimakamkan, utuh. Bahkan dalam keadaan sujud di dalam kuburnya. Dalam keadaan sujud. Tidak ada satu rambutnya yang rontok. Nggak ada. Dan kukunya memanjang, saudara. Kalau kuku panjang berarti itu mati itu orang. Hidup, saudara. Maka tidak jadi dia dipindahkan karena jasadnya masih utuh. Nah ini Mbah Maimun Zubair sama, dia punya wiridan dengan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dibacanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi' ilmullah. Itu didapat daripada guru-guru beliau hingga sampai kepada Al-Imam Ahmad bin Idris. Al-Imam Ahmad bin Idris. Itu disebut dengan wirid
Al-Idrisiyah namanya. Wirid Al-Idrisiyah, biar selamat orang di dalam kubur. Itu kalau kita dengar begitu saudara, kita itu terpanggil hati kita pengen kayak begitu. Ya, terpanggil hati kita pengen kayak begitu. Nggak banyak, habis sholat cuman 3 kali sama 4 kali. Cuman bacanya sampai seumur hidup. Andaikan besok kita meninggal, hari ini masih dibaca. Apal nggak itu kira-kira? Nggak apal kan? Nah, kalau nggak apal, ke rumah saya bawa durian. Ya, tapi ini ada yang kamera nih. Ada kamera, ntar sama dia kameranya dipotong. Ya, nah, potong ditulis sama dia tuh ntar. Pintar nih wayang kamera nih. Nah, gitu. Dengan begini kita berharap pada almarhumah Ibunda Hajah Tarwiyah, khususnya juga suaminya yang bernama Bapak Haji Sukri. Mudah-mudahan keduanya Allah tempatkan di dalam kubur menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan segala amal baik yang saya tidak tahu kecuali anak cucunya, ya anak cucunya yang tahu amalannya apa, kita mau orang tahu. Kemudian baba amalannya apa, kita mau orang tahu. Nah ini anak cucu saudara, jangan dilupakan amal baik orang tua bila ingin orang tua senang di dalam kuburnya. Bukan hanya diingat amal baiknya, diikutin, diturutin. Nya dulu ngerajin baca Quran, lu kudu rajin. Baba dulu sering sholat sembahyang ke masjid, lu kudu begitu. Jangan hitung duit baik. Kalau ada duit ya. Dulu baba rajin buat ngaji, lu rajin. Baba ngaji dong orang jadi kiai. Lu juga terus jadi kiai, jadi ngaji aja. Mau pakai jadi kiai segala, teleding. Jadi murid aja seumur hidup. Sayyidina Abu Bakar nggak pernah jadi nabi. Murid Rasulullah selama-lamanya. Biarin kiai mah kiai nunu dong, kiai sobro, kiai awan bertiga. Lah biarin kiai mah dia wae, kita udah jadi murid be selamanya. Gitu sebab kalau pengen kumpul sama orang alim saudara di akhirat, di dunia kudu jadi muridnya. Saya kasih tahu. Pertanyaannya, lu pengen nggak ntar di akhirat kumpul sama ulama? Ya pengen gua. Gua ajarin caranya. Caranya mesti jadi muridnya saat di dunia, baru kumpul. Loh karena begitu. Lu percaya nggak sama Nabi Muhammad? Ya percaya. Coba-coba lu percaya, iman lu habis kroron. Nih Nabi Muhammad bilang begini, al-alim wal muta'alim syarikani fil ajr. Guru dan murid sama pahalanya. Walaupun beda sebutannya, pahalanya sama. Kalau pahalanya sama, saudara, balasannya sama. Besok guru kita senang di kubur, kita sebagai murid ke bawah. Kiai, saya mau ngaji sampai mati. Ngomong tuh sama Kiai, ijab kabul. Kalau enggak saya duluan, ya Kiai duluan. Kalau memang Kiai mau duluan, ya saya belakangan. Mampus lu nyumpain gua. Kata guru begitu. Lu bukan mau ngaji. Ya bukan namanya Kiai umum makan orang ketawa. Doain Kiai, saya ikrar, saya mau ngaji sampai mati. Biar saya kesebut murid Kiai seumur hidup. Biar Kiai mah dia wae. Kita mah terus pakai jadi muridnya aja. Udah cukup, paham tuh ya? Udah cukup, biar kita bisa ke bawah. Nah, ikutin tuh yang orang tua sebut, ikutin. Mengapa begitu? Perhatikan. Kalau orang sedang bahagia, kelihatan dari mukanya, saudara. Lu itu muka lu cerah banget. Ya iya dong, mulai punya duit, gitu. Kalau orang lagi sumpah, kelihatan juga dari mukanya. Lu ngapa kelihatan itu muka jadi belepit 7? Orang punya duit ya, lu tahu baik. Jadi dari muka kelihatan, saudara. Barang yang zahir bisa kita lihat dan gak usah bertanya. Kalau orang lagi ngegek baik, jangan dikata, lu lagi banyak duit ya? Buset kali sakit. Orang lagi ngegek baik sih, pada ditanya baik duit. Gitu. Kalau hal yang gaib itu yang susah kita tahunya. Pertanyaannya, orang di dalam kubur, dia senang apa tidak? Ada alamatnya. Apa alamatnya? Nah, kan kita nggak tahu bapak kita senang apa orang. Kalau pengen tahu bapak kita senang di alam kubur, saudara, alamatnya
anak-anaknya ngikutin amal soleh babanya. Itu berarti babanya lagi senang. Mau bayi dulu rajin baca Quran, lu rajin baca Quran, tuh amal lu turun terus ke baba tuh. Itu namanya alamat baba senang. Kalau pengen tahu baba lagi diinjak-injak, mau tahu juga, mau elunya lagi orang seneng gak? Nipu orang mulu, ya kan? Gorong-goroin orang mulu. Misalnya begitu. Pokoknya mah hal-hal yang kagak benar dia kerjain. Maka saat seperti itu saudara biar tahu, itulah ayahmu sedang disiksa. Itu namanya alamat bahagia orang tua, kesolehan anaknya. Ini yang dipaham dari hadis Rasulullah, awwaladin soleh. Itu awwaladin soleh. Jadi anak soleh itu alamat bahagia orang tua. Di alam kubur kita harus tahu. Maka ini anaknya Haji Tarwiyah, anak Baba Haji Sukri, kalau pengen kedua orang tua senang di alam kubur, mau tidak mau harus jadi anak soleh, Dahlia. Ya, ini harus jadi orang soleh. Biarin gue mah begini beadanya, yang penting gue bener. Gitu. Sama nih son, nih, Muiz. Pengen kan nyak bahagia. Mau aku jadi orang soleh. Sebab itu menjadi pertanda orang tua senang di alam kubur. Ini mah ngomong juga bukan berarti saya soleh. Mudah-mudahan ngingetin saya dan juga ngingetin semua. Ya kan asalnya mah kita juga, saya juga paham. Asalnya ulah kadut kita mah pada, bukan begitu. Ya kita jujur aja. Ngaji udah lama banget gini, udah berubah. Dulu ulah kadut, sekarang ulah koros, masih ulah juga. Tapi naik martabat. Udah ulah koros sekarang mah. Dah, segitu aja dah ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Mohon dibukakan pintu maaf. Ya maklum namanya juga dari prima buta jadi ngomong tadi semua dah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih ceramah yang kedua yang disampaikan oleh baik primanya benar ini, yaitu Kiai Haji Ubaidillah Hamdan. Beliau merupakan pimpinan pondok pesantren Salafiyah Darul Mustafa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Dan karena ini malam terakhir tahlil, ya atau yang ketujuh ya, sebenarnya nggak tahlil, takbiran. Dan kita tutup dengan doa. Ya karena Kiai Haji Nunu udah, semuanya udah. Sekarang tugasnya Habib Muslih untuk memimpin doa. Kepadanya dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdu ya Allah ya Ma'bud ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ij'al ni'matana daimah wa daulatana qa'imah wa auladana ulama wa la tusallit alaina zalimah. Allahumma arham sahiba hadha ta'amal akilin wa aqtil barakati lima li sahiba hadha ta'amal hadirin wa ta'inna min ta'amil jannah wa asqana min syarabil kautsar wa zawwijna bihurin ain wa akrimna bi ru'yati jamalika ya ilahil alamin. Allahumma zid wa la tuqallil bi hurmati sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
اللهم اجعل وأوصل وتقبل وبلغ ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين من بعد سورة البقرة ومن سورة ياسين ومن قولنا لا إله إلا الله ما سبحناه من قولنا سبحان الله وبحمده ما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة قدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والأئمة الحديث والمفسرين والسادات سوة محققين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى روح المرحوم Bapak Haji Sukri bin Saim khususan ila ruhi almarhum Hajah Tariyah binti Atar, ila ruhi almarhum Abdul Haris bin Haji Sukri, ila ruhi almarhum Saim bin Bopeng, ila ruhi almarhum Ibu Rahimah binti Katang, ila ruhi almarhum Atar bin Rahim, ila ruhi almarhum Bapak Umar bin Rajin, ila ruhi almarhum Ibu Asiyah binti Teka, ila ruhi almarhum Ibu Maisarah binti Umar, ila ruhi almarhum Haji Halimi bin Saim, ila ruhi almarhum Haji Hasan bin Sanan, silarui almarhum Haji Amja bin Haji Karung, silarui almarhum Haji Sanusi bin Saim, silarui almarhum Ibu Mardia binti Umar, silarui almarhum Ibu Maleh binti Umar, silarui almarhum Asmiyah binti Saim, silarui almarhum Masnih binti Umar, silarui almarhum Ibu Marwah binti Umar, silarui almarhum Ibu Yumnah binti Umar, silarui almarhum Erik Maulana bin Edit Durangan, silarui almarhum Bapak Katong bin Bopeng, silarui almarhum Bapak Sulhi bin Hasan, silarui almarhum Siti Fatimah bin Hasan, silarui almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Amin Sarmin bin Haji Sarbini, silarui almarhum Ibu Musiah binti Haji Sanusi, silarui almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhasab bin Haji Baran, silarui almarhum Haji Mimi binti Murtaba, silarui almarhum Bapak Mas Ibu, silarui almarhum Saudah binti Sa'ad, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhina wa akhwatina wa amina wa ammatina wa khalatina wa asatijatina wa usulina wa furu'ina. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil fi qabrihim rahmata wa dhiya'a wan nur wal bahjata wal rauha wal raihana wal surur min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nusyur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma anzil rahmata wa syafa'ata wal maghfirata husun li jami' ahlil qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Irfa' lahumud darajat wa da'ib lahumul hasanat wa kafir anhum السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي. أعوذ بالله رب العالمين. نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين آمين نحق الفاتحة وسر الفاتحة بركة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير
دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل. Itu beras 500. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ki Haji Ubaidillah Hamdan, beras ini adalah beras aja tadi, ya, beras keluarga. Saya jadikan untuk fidyah ibu saya yang bernama Hajjah Tarwiyah binti Atta sebanyak 600 mud, 400 untuk sholat dan 400 waktu, dan 200 mud untuk puasa, 200 hari puasa Ramadan. Saya wakilkan kepada saudara Kiai Haji Ubaidillah Hamdan untuk menerima dan serahkan pada masyarakat atau jamaah. Saya terima. Al-Fatihah. Saudara-saudara sekalian, baru saja anak almarhumah saudara Muiz telah menyerahkan daripada mud untuk ibunya, yaitu almarhumah Ibu Tarwiyah, dengan beras sebanyak 600 mud yang dibagi dua, 400 untuk membayar fidyah sholatnya sebanyak 400 waktu sholat fardu, dan 200 mud untuk membayar fidyah puasa Ramadan sebanyak 200 hari. Untuk itu saya sebagai wakil menyerahkan kepada saudara-saudara sekalian untuk diterima. Alhamdulillah. Ya, silakan dikeluarkan itu keponakan. Foto lah, foto. Itu. Masihnya lu di sini. Mana? Ada di sini di sebelah sono. Tadi ngeliat kamu situ siapa? Masih di sini. Dari tadi sana cobain lagi orang lihat. Kamu baru datang. Dari Jati. Kamu baru datang ke kami. Masalah baru datang. Tadi mau dari sini kita. Ayo tolong dulu. Ya. No,
Yan sana neng. Salamat. Jangan pulang dulu bapak-bapak, udah disiapin. Sayang kalau saya pulang. Jangan pulang, jangan ada yang pulang, jangan ada yang pulang sebelum dapat video. Jangan ada yang pulang. Ayo bantu. Cepat. Yan tadi yan situ di dalam nak keluarin. Orang ada pulang. Bebek jatuh. Ya. Teroin, liatin orang. Oper aja bet. Mana ang? Sini aja dulu bet, depan bet. Oh, iya, sana dulu ke Maang. Gini baik. Itu duduk pede, jangan kiri deh. Oh, tidak. Mau nambah kopi, Ustaz? Ada yang mau nambah kopi ya? Mana aja? Nambah kopi boleh. Mana aja? Oh, yang ngomong baik. Jangan bel, luar dulu. Bocah mana bocah berdiri di sama. Ya, aja di ngomong bel. Ntar biarin, jangan bocah lo nano pada apa badi. Itu ntar no, kasih ntar. Itu ntar no, sama bobo di sono. Iya. Orang-orang dulu deh. Yang pada pulang. Ke belakang. Kita taruh di YouTube. Masuk patroli. Bagus. Taruh di YouTube ya. Nah, boleh salim nih bawa. Taruhin. Balik lagi. Begitu. Aja ngawal Abah dia. Khawatir sana po. Po. Terus. Bocah mah, ya.
Bagian dah. Kuya, kuya. Titi ko ito buyong. Buyong sa ito.